Penjual bakso itu pun mendekati pintu dan mendengar suara Naya semakin jelas. Tolong. Penjual bakso itu pun kaget. Astagfirullahaladzim, benar ada orang di dalam rumah ini minta tolong. Neng, minta tolong. Iya, tolong. Pintu ini dikunci dari luar. Tolong. Penjual bakso itu pun makin kaget. Dikunci dari luar. Baiklah, saya akan mendobrak pintunya jauh-jauh dari pintu, Neng. Penjual bakso itu pun mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Pintu pun terbuka dan betapa kagetnya penjual bakso itu. Naya tampak terduduk dengan lemas, pakaiannya pun berantakan. Penjual bakso itu pun bertanya, "Apa yang sudah terjadi padamu, Neng?" "Mang, aku adalah korban pelecehan, Mang." Penjual bakso itu pun membantu Naya berdiri. Tak lama kemudian terdengar suara mobil polisi. Dari mobil polisi itu turun beberapa orang polisi. Beberapa polisi itu mendekati Naya dan mengatakan kalau ada anak kecil yang melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi kejahatan di situ. Yang melapor ke polisi bahwa telah terjadi kejahatan di situ adalah anak kecil yang memancing Naya ke situ. Ya, anak kecil itu melaporkan pada polisi tentang apa yang terjadi pada Naya. Sekarang anak itu duduk di mobil dengan resah. Sebenarnya anak itu merasa kasihan kepada Naya. Anak itu disuruh oleh pria tua bangka untuk menjebak Naya dengan dijanjikan upah Rp50.000. Namun ternyata pria tua bangka itu berbohong dan tidak memberikan upah yang dijanjikan. Hingga anak itu pun kesal dan melapor pada polisi. Ya, anak itu adalah tetangga pria tua bangka itu. Para polisi itu membawa Naya ke rumah sakit dengan mobil polisi karena kepala Naya masih mengeluarkan darah. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Naya menangis terseduh-seduh. Naya pun sudah sampai di rumah sakit. Naya dibantu turun dari mobil oleh polisi. Sementara itu hujan turun dengan deras. Naya pun dirawat di rumah sakit. Sementara itu dokter menanyakan keluarga Naya yang bisa dihubungi. Naya pun memberitahukan nomor ibunya kepada dokter. Sehingga dokter menelpon ibunya Naya untuk segera datang ke rumah sakit itu menengok Naya. "Halo Bu, dengan ibunya Naya, dimohon segera datang ke rumah sakit ini. Alamat akan saya kirimkan lewat pesan ya Bu." "Ada apa emangnya?" "Pokoknya ibu kesini." 1 jam kemudian ibunya Naya datang ke rumah sakit menengok Naya sambil menangis dengan cemas. "Nay, ada apa Nay? Apa yang terjadi?" "Mama, Naya dilecehkan, Ma." Jerit Naya. Darah di kepala Naya memang sudah tidak berhenti mengalir, tapi Naya merasakan hancur, benar-benar hancur. Ibunya Naya terkejut. "Apa, Nay? Apa? Kamu dilecehkan, Nay?" "Iya, Ma, Naya dilecehkan." Astagfirullahaladzim, Nay. Bagaimana ini, Nay? Sementara itu, polisi sedang mencari pelaku kejahatan kepada Naya. Naya memukul-mukul dadanya dengan kencang. "Ma, Naya ingin mati, Ma. Naya merasa tidak berguna." "Udah, Nay, tenang dulu, Nay." Tapi Ma, Naya sudah tidak suci lagi, Ma." Sepanjang malam itu, Naya menangis hingga suaranya parau. Sedangkan para polisi masih gigih mencari pelaku kejahatan pada Naya, walau petang telah tiba, cakrawala telah gelap.
Polisi itu mengetahui ciri-ciri pelaku dari anak kecil yang melapor. Anak kecil itu mengatakan kalau pelaku bernama Benny. Iya, Benny, pria tua berumur 70 tahun, bertubuh gemuk, berkumis, berjenggot. Keesokan harinya, pagi hari, saat cakrawala sudah cerah, Naya masih belum tidur juga. Naya memegang kepalanya yang sakit. Sedangkan mamahnya masih tidur pulas di bawah ranjangnya. Tak lama kemudian ada yang menggedor pintu kamar itu. "Silahkan masuk," ucap Naya dengan resah. Mengetuk pintu ternyata adalah polisi. Lalu polisi itu berkata kepada Naya, "Sudah ditemukan dan diketahui bernama Benny." "Syukurlah kalau pria bejat itu sudah ditemukan, Pak. Hukum dia seberat-beratnya, Pak. Dia sudah jahat pada Naya." "Baiklah, kami akan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal," ucap polisi itu.